Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan informasi hasil pembacaan saya terhadap pengarang sastra peranakan Tionghoa yang berada di daerah Solo atau Surakarta. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa tahun 1900-an, pengarang di Solo atau di Surakarta ini sudah melakukan kontak dengan para pengarang yang lain, misalnya di Semarang, kemudian di Bogor terutama, yakni pada tahun sekitar 1903, ini ya sekitar itu, para pengarang di Solo ini sudah membuka semacam surat kabar hubungan interaksi dengan para pengarang di Bogor. Ini berhubungan dengan penyebaran ajaran Konghucu. Perlu diketahui bahwa jejaring para pengarang peranakan ini sangat kuat dalam tradisi budaya kota. Mereka membangun sebuah komunitas antar kota yang secara tidak resmi, istilahnya bukan sebuah organisasi, tetapi mereka diikat oleh satu kesamaan dan cita-cita dalam konsep rejuvenisasi, sehingga ini menyebabkan karya sastra ataupun dunia kesastraan pada masa rejuvenisasi di tahun 1900-an itu begitu luar biasa perkembangannya. Salah satu pengarang atau tokoh intelektual yang ada di Solo atau Surakarta yakni Ang Ingkong. Ini ya, Ang Ingkong ini di Solo dapat dianggap sebagai peletak dasar dari gerakan kembali kepada ajaran leluhur atau Konghucu atau rejuvenisasi di Solo. Ang Ingkong ini lahir pada tahun 1896 dan meninggal di tahun 1959. Ang Ingkong ini terdidik dalam tradisi Tionghoa klasik melalui guru privat yang didatangkan ke rumahnya. Meskipun demikian, dia juga pernah belajar pendidikan dari sekolah Cina, yaitu sekolah Tionghoa Wekuan, pada hingga tahun 1920, dan dia menjadi guru di sana. Kemudian dia hijrah ke Bandung atas undangan dari Ong Sun An yang membantu majalah Kong Kwao Chung Hui di tahun 1922. Akhirnya dia pun kembali ke Solo dengan mendirikan perkumpulan bernama Hak Yu Hui yang juga mendirikan majalah. Perkumpulan itu juga mendirikan majalah yang namanya Bok Tong Guat Po. Po itu majalah. Majalah ini menjadi organ perkumpulan Konghucu di Solo, dan dia bersama-sama dengan pengarang yang lain seperti Si Yu Chin Chuan dan Xiao Bo Tong Kuat ini ya. Ini dia ketiganya bergabung untuk melestarikan mengisi majalah itu nih ya. Dia menerbitkan selebaran, aktif berceramah di kelenteng ya istilahnya itu, atau Kong Kwang Hui, dan ambil bagian dalam gerakan teosofi melalui media siaran radio sebelum kedatangan Jepang. Nah, ini yang menarik bahwa para pengarang ini ternyata dari beberapa kasus yang ada dalam sastra peranakan Tionghoa, dia tergabung dalam gerakan teosofi seperti Freemasonry atau gerakan Mansori bebas ini ya. Selanjutnya ini ya, Ang Ingkong ini juga mendirikan sekolah di Solo untuk anak-anak miskin, dan juga sekolah ini tentu saja berbahasa Tionghoa ini ya hingga tahun 1952. Ini selanjutnya generasi intelektual di Solo pada masa berikutnya setelah setelah Indonesia merdeka. Ini adalah Gang Kang Seng, Chiu Chu Tik, Chan Ingbo, Ching Chai Ing ini ya. Ini adalah beberapa contoh dari para intelektual atau sastrawan yang ada di kota Surakarta. Nah, Chang Ingbo ini salah satu contohnya, lahir pada tahun 1913
dan meninggal dunia pada tahun 1957. Dia telah banyak menulis karya sastra yang diterbitkan di majalah Penghidupan. Karya-karyanya di antara lain adalah Teratai Mas yang terbit pada tahun 1936, Berjuang Menyerah pada tahun 1938. Gang Kangsheng yang terdidik dalam sekolah THK ini juga menjadi seorang jurnalis dan penulis drama ataupun skenario untuk majalah Permata di Malang dan jurnal Dewata di Jakarta. Nyo Chu Ti ini salah satu pengarang yang lain di Solo yang lahir pada tahun 1875 dan meninggal pada tahun 1950. Ini juga pandai berbahasa Jawa dan Melayu. Dia menjadi seorang jurnalis di harian Jawa Tengah. Nah, itu nama harian ya, yang tercatat aktif dalam organisasi kultural dan sosial masyarakat peranakan Tionghoa. Nyo Chu Ti ini bergabung juga ya dengan gerakan teosofi. Seperti yang kita lihat tadi, banyak pengarang yang bergabung dalam gerakan teosofi. Hal serupa ini juga dilakukan oleh para pengarang yang ada di luar Solo, seperti Chia Chipling. Ini meskipun dia lahir dan berasal dari Cilacap, tetapi sangat dekat sekali dengan para intelektual atau pengarang di kota Solo. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa sistem kepengarangan dan jejaring sosial dan kultural itu dibangun dengan dasar satu prinsip yang sama, yaitu cita-cita dalam satu organisasi yang disebut dengan Tionghoa Wekuan. Nanti pada masa-masa berikutnya, misalnya tahun 1920, orientasi politik memang sudah terpecah, tetapi mereka tetap disatukan dalam satu identitas yang sama, yang namanya adalah organisasi Tionghoa Wekuan. Artinya meskipun pengarang satu itu memilih organisasi politik yang berbeda, tetapi organisasi kulturalnya tetap sama. Inilah yang menjadi penanda bahwa pengarang-pengarang peranakan Tionghoa Indonesia dengan kasus di Solo dengan beberapa pengarang tadi menunjukkan bahwa ada semacam ikatan yang sangat kuat yang membangun mereka sebagai satu pengarang peranakan Tionghoa, yakni gerakan recinanisasi. Saya kira topik ini cukup menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut lagi. Pada kesempatan yang lain kita akan melihat pengarang-pengarang yang lainnya selain di kota Solo. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik.